Esa dan tidak ada satu kelebihan, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusan. Dan tidak ada nabi sesudah itu dulu teman-teman. Mari kita panjatkan banyak sekali kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, serta nikmat taufik dan hidayahnya. Untuk itu kami mengucapkan besar tidak terlalu besar ya. Cukuplah. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu-ibu, yang bapak-bapak yang telah hadir pada saat ini. Semoga kehadirannya, langkahnya, dan tentunya dengan disertai niat yang baik untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah akan menjadi amal-amalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu, Al-Kautsar sudah selesai ya. Aro'aita, ai adalah haraf lin ya. Haraf lin tidak usah dipanjangkan. Biasanya yang dipanjangkan itu di ujung dan dimadkan kalau di ujung ya. Seperti contoh yang di atas itu surat Al-Quraish ya. Di situ banyak, hampir semuanya itu madlin ya. Jadi ibu-ibu kalau mau lihat contoh madlin, yaitu yang dipanjangkan bacaannya biasanya di ujung-ujung. Nah, seperti dari ayat 1 di Ilafi Quraish. Nah, fathah menghadapi iya, kemudian shinnya dimatikan, maka jadilah panjangnya itu jadi mad. Jadi panjang ya, 5 harokat. Kemudian ila fihim rihlatash syita iwaswaif. Nah, di situ juga sama soif. Fathah menghadapi ya mati, kemudian huruf di ujungnya dimatikan, maka jadi mad lain ya. Semua ada ya. Jadi di sini juga ayat 3 ayat ya, hadal bait sama ya madlin. Kemudian yang terakhir min khauf. Jadi itu contoh madlin. Kalau di ujungnya jadikan mad. Mad itu panjang ya. Kalau ini hanya harapin saja aro'ai ya, di tengah-tengah biasanya aro'aita ya, enggak dipanjangkan ya. Jadi aro'ai, ro-nya tafhim, ro-nya ketika di fathah atau di doma itu ditafhimkan, ditebalkan. Jadi begitu ya. Ro-nya ditafhimkan. Jadi ketika ada ro di fathah atau di doma itu ditafhimkan, ditebalkan. Jadi aro'aital ya, aro'aital ladzi. Jadi ai ya, bukan ae. Ibu-ibu masih ada yang suka baca ae ya. Jadi ai. Aro'aital ladzi. Nah, lamnya ditasdid, kemudian da di kasroh menghadapi iya mati. Apa namanya Bu? Madobini. Panjangnya 2 harokat. Di situ dalnya ada titik ya, jadi lali. Jadi jangan ladi. Jadi jangan dibaca ladi tapi lali. Kemudian yukadzibu, ada da ditasdid. Jadi kalau huruf ditasdid itu ada seperti ada 2 ya, da-nya. Yang ditasdid itu hurufnya ada 2. Diambil ke sebelumnya, jadi dari kaf yukadzibu. Nah, da-nya sendiri di kasroh ya. Jadi ketika ada yang ditasdid itu hurufnya
ada dua, diambil ke sebelumnya, huruf sebelum yang ditasjid, yukadzibu, kemudian dalnya sendiri di kasroh. Nah, yukadzibu, bunya pendek ya Bu ya. Nah, ibu-ibu masih suka ada yang kalau di ujungnya pendek itu suka dipanjangin ya, dipanjangin. Nah, itu nggak boleh. Jadi yukadzibu biddin, langsung ke biddin ya, ke depannya. Jadi yukadzibu biddin ya, tidak boleh yukadzibu biddin, tidak ya, yukadzibu biddin. Nah, itu wakaf kola diutamakan berhenti, boleh berhenti ya, boleh langsung, tapi diutamakan berhenti ya, wakaf kola. Kemudian fadza. Nah, huruf fa itu perut bibir bawah dengan ujung gigi depan atas. Jadi tidak bibir atas dan bibir bawah. Jadi tidak pa, bukan peyem, tapi fa. Jadi perut bibir bawah bersatu dengan ujung gigi depan atas. Jadi fa ya. Di fa ada tiupan. Jadi tidak pa tapi fa ya. Itu masih banyak yang suka baca fa. Jadi fa ada tiupan, perut bibir bawah dengan ujung gigi depan atas, fa. Fadza. Nah, ini juga mad tobi'i ya. Jadi ketika ada mad tobi'i fathah menghadapi alif mati itu sama dengan fathah berdiri ya. Fathah berdiri di sana sama dengan mad tobi'i 2 harokat ya, sama dengan fathah menghadapi alif mati. Nah, seperti di sini mana ya, to'a, nah seperti to'a, nah di situ mad tobi'i itu sama dengan fathah berdiri 2 harokat ya. Ayat berapa itu, 2 ya, ya ketiga ya, ayat 3 to'a. Nah seperti itu mad tobi'i itu bisa juga berdiri fathahnya, seperti di sini fadzalika ya. Fadzalika, dalnya ada titiknya jadi la, ucapannya la ya. Ujung lidah dengan la itu ya. Jadi ada 3 ya di situ ya, yang sama makhrajnya dengan la, da, terus sa, sama satu lagi lo. Nah, itu sama maknanya. Jadi si lidah itu tidak beralih. Sa, la, lo ya, 3 huruf. Sa, la, lo. Sa itu yang mangkoknya 1, titiknya 3. Jadi bukan yang uyek-uyekan gitu ya, tapi yang mangkok 1, titiknya 3. Nah, itu sama ucapan dengan la, dengan lo, sa. Itu ya. Jadi digigit lah gitu ya, sa. Jadi ujung lidah dengan ujung gigi depan atas, sa. Fadzalikal. Nah, ini kaknya pendek langsung ditasydidkan. Fadzalikal ladzi. Nah, linya mad tobi'i 2 harokat. Jangan lupa dalnya ada titiknya, jadi ladzi ya. Kemudian yadu. Nah, ainnya 2 berarti diambil dari sebelumnya 1, kemudian ainnya sendiri di domah. Yadu, alif lam komariah. Yatim, yatim. Kalau ibu bapak mau dilanjutkan, misalkan yatima wala, nah gitu ya. Nah di sini berarti aja yadumul. Fadzalikal ladzi yadumul yatim. Wala mad tobi'i karena ada alif di situ ya, lam dan alif di situ. Jadi 2 harokat. Yahuddu, haknya hak kecil, yahuddu ya. Jadi bukan yang besar tapi hak kecil, hak yahuddu. To-nya ditasydid, jadi yahud diambil dari hu, dari huruf sebelumnya 1,
dunya sendiri di domah. Yahuddu ala, yahuddu ala ain, ya, ala, jadi bukan ala, kalau ala itu alif, ini ain, ala, wala yahuddu ala, nah lahnya 2 harokat, 2 patah berdiri ya, ala to'a, nah madowi juga patah melebihi alif mati, to'amil miskin, to'amil, nah di situ yang harus hati-hati, jangan di kolah ya, to'amil, nah tidak boleh ya, harus bersih, to'amil, nah begitu ya, jadi enggak to'amil, nah to'amil miskin, to'amil miskin, sama mis juga tidak boleh mised. Jadi setiap yang sukun biasanya ibu-ibu suka dipantul ya, tidak boleh. To'amil miskin, miskin juga sama, nggak boleh. To'amil miskin. Nah miskin apa? Kinnya arid sukun ya, panjangnya 2-5 harokat. Jadi kinnya itu boleh lebih dari 2 ya. To'amil miskin, nah ya, mad arid sukun. Masih ingat itunya apa definisinya? Jadi ketika ada huruf ujung dimatikan karena waqaf dan sebelumnya ada mad tabi'i ya. Jadi tidak setiap yang di ujung itu dinamakan mad arid sukun ya. Jadi ketika ada huruf yang dimatikan, huruf akhir di sini nih ya, huruf akhir dimatikan karena kita berhenti, kemudian sebelumnya ada mad tabi'i, nah di situ panjangnya menjadi lebih dari 2 harokat ya. To'amil miskin, nah begitu. Kemudian ini juga sama, wakofnya kola, diutamakan berhenti, tapi boleh ibu langsung ya, tapi diutamakan berhenti. Kemudian fawai, wai itu sama dengan aro'ai tadi, apa tadi? Ya, harapin, nah pinter. Ya kan, fawai, nggak boleh fawai ya, nggak boleh fawai, tapi fawailul lil. Nah, fawailul lil, apa tuh namanya? Fawailul lil. Idgham bila gunnah. Ketika ada tanwin menghadapi huruf lam, satu lagi ro ya. Jadi ketika ada tanwin, tanwinnya apa aja? Tanwin fathah, tanwin kasroh, tanwin doma, menghadapi salah satu dari lam dan ro. Nah, cara bacanya kan namanya juga idgham bila gunnah. Jadi bila itu dengan tidak didengungkan, bila dengan tidak gunnah, tidak didengungkan ya. Jadi hanya ditasydidkan saja. Fawailul lil musholli. Jadi tidak boleh fawailul lil. Nah itu ya, seperti itu tidak boleh. Tapi fawailul lil musholli ya. Jadi lilnya juga sama, hati-hati tidak boleh lil ya. Fawailul lil musholli. Tadi apa musholli? Iya, mad arid sukun, panjangnya lebih dari 2 ya. Alladzina, dinya mah tabi'i, berapa harokat? 2 harokat, pakai titik ya, jadi enggak dibacanya. Alladzina hum, nah naknya pendek ya, masih ada yang suka dibacanya panjang. Jadi mikir apa kurang tahu ya, itu belum nggak jelas. Jadi kalau pendek itu langsung ke depan. Alladzina hum, nah seperti bersatu, nahum gitu ya. Kalau di ujungnya pendek ya, jangan dipanjangin. Atau mungkin mikir ya, alladzina hum, nah gitu ya.
Kemudian hum, haknya besar, hum. Kemudian mim menghadapi ain, itu namanya idhar. Ya, idhar syafawi, dibacanya jelas, tegas, tidak dengung, tapi tidak loncat, ya. Jadi takut dengung ibu loncat, nggak boleh ya. Jadi misalkan alladzina hum an, nah hum an itu loncat. Jadi harus sempurnakan dulu humnya. Alladzina hum an, nah jadi humnya itu sempurna. Tapi kan tidak loncat ya. Kalau alladzina hum an, nah itu mah loncat ya, tidak sempurna bunyi mimnya. Alladzina hum an, nah, ain an, kemudian nun mati menghadapi shad, ifa ya, ifa nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf dari yang berapa? 15 ya. Shad termasuk huruf ifa. Jadi dibacanya dengung dan samar. Maksudnya yang samar itu nunnya. Jadi enggak an, enggak begitu. Sholat ya. Ifa. Ifa didengungkan ya. Jadi definisinya tadi apa? Nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf yang 15. Udah ingat ya 15-nya? Alhamdulillah. Nah gitu ya, didengungkan. Sholat, lahnya 2 harokat. Sholatihim apa tuh? Mimati menghadapi sami sarang tadi. Ya, mimati menghadapi bukan mim, bukan ba. Di sini huruf sin. Ya. Jadi sholatihim sahun. Jadi tidak dengung, harus jelas, tidak dengung tapi tidak loncat ya, tidak sholatihim sahun. Karena sempurna ya, harus sempurnakan bunyi mim matinya. Sholatihim sahun. Sama ini kun ya, ya betul. Mad alif lis sukun ya, karena ada huruf yang ujung dimatikan karena kita berhenti sebelumnya ada mad ini gitu ya. Kemudian alladzina sama ya dengan tadi, dalnya pakai titik. Alladzina, titiknya 2 harakat. Alladzina hum, nah hum yuk idhar syafawi. Alladzina hum yudha'un, alis ya, hum yudha'un. Nah ini mad apa bu? Yuro ya, mad wajib mutasir, panjangnya 6 harokat ya. Jadi jangan lupa toknya dialiskan. Yuro alis dan tafhim ya, alis dan tafhim tebal. Un ya, sanes un ya, sanes ain tapi hamzah. Yudhaun ya, suka ada yang membaca ya, yudhaun. Nah itu mah tidak boleh karena bukan ain, bukan huruf ain tapi hamzah. Hamzah itu bacaannya sama dengan alif. Yudhaun. Wayamna apa tuh? Mimati menghadapi nun idhar syafawi ya. Wayamna'u, jadi tidak boleh didengung ya, jelas. Wayamna'u, nah umnya apa?
mad tabi'i 2 harokat. Nah ini mah naknya disambung dengan alif lam pemarian. Jadi wayam nauna maun. Ya, jadi langsung wayam nauna maun. Maknya 2 harokat. Munnya ya mad alif disukun. Bapak juga udah hafal ya Pak ya. Kemudian kita baca seayat-seayat ya. Apa ibu-ibu semua sudah paham dengan tajwidnya? Barangkali ada yang belum paham, silakan angkat tangan, nanti kita lebih dijelaskan lagi. Sudah apa ya semua ya? Ya. Idhar syafawi itu jadi jelas gitu Pak bacanya. Jadi apa namanya, dibacanya jelas, kemudian di apa humnya itu disempurnakan dulu baru dibacakan ya. Jadi mimnya itu bibirnya itu tidak rapat ya Pak ya, gitu ya. Jadi apa tadi Bapak mad wajib baca majais Bapak, mad wajib ya Pak. Idhar syafawi itu jadi definisinya idhar syafawi itu ketika ada mim sukun, mim mati menghadapi huruf bukan mim bukan ba ya, selain mim dengan ba. Jadi di sini contohnya mim mati menghadapi bukan mim bukan ba ya, bisa ain, bisa di sini iya ya Pak ya, bisa iya. Kemudian di sini ada apa lagi Bu? Sholatin sahun ya, ayat 5 ya Pak ya. Sholatihim sahun. Nah itu idhar syafawi definisinya ketika ada mim sukun atau dimatikan menghadapi huruf selain mim dengan ba. Jadi alif sampai iya kurangnya aja mim dengan ba. Jadi banyak Pak. Jadi kalau Bapak mencari contoh idhar syafawi itu mudah karena banyak hurufnya. Tapi kalau Bapak mencari ihfa syafawi atau idgham mutamatsilain itu sulit karena hurufnya cuma satu. Ihfa syafawi cuma ba aja, idgham mutamatsilain cuma mim aja. Itu biasanya agak sulit ya. Tapi kalau idhar syafawi itu pasti banyak contohnya ya, karena alif sampai ya itu cuma dikurangi dengan ba ya. Cukup Pak? Jelas? Ya, jadi hukum mim mati itu ada 3 ya Pak ya. Mim mati menghadapi mim lagi itu disebut idgham mutamatsilain. Dibacanya itu didengungkan. Beda dengan tadi idhar syafawi tidak boleh didengungkan ya. Tapi ketika mim mati menghadapi mim lagi itu didengungkan ya. Didengungkan agak lama. Kemudian satu lagi mim mati menghadapi ba. Nah, itu namanya ihfa syafawi, dibacanya sama didengungkan tapi agak berbeda dengan tadi idgham mutamatsilain. Kalau ihfa syafawi itu kayak ihfa syafawi itu mim yang menghadapi ba ya. Jadi bibir itu tidak dirapatkan ya, beda dengan mim mati menghadapi mim idgham mutamatsilain ya. Nah, jadi ketika ada mim mati menghadapi mim lagi itu idgham mutamatsilain, bibir dengan bibir bawah dengan atas itu rapat ya. Tapi ketika ada ihfa syafawi, mim mati menghadapi ba itu ada lubang sedikit. Jadi ketika dimasukkan selembar kertas gitu ya, lubang bibirnya itu beda dengan mim menghadapi mim itu dirapat ya, bibir bawah sama bibir atas. Kalau ihfa syafawi misalkan di sini nggak ada ya,
Misalkan tarmihim, nah gitu ya. Contohnya tarmihim, nah itu mim mim menghadapi ba ya. Tarmihim bihija, kadang menangnya benten ya. Ya, tarmihim bihijaratim, nah itu mim ketemu mim dengung. Tarmihim bihijaratim min sijil ya. Ketika mim menghadapi mim lagi ya, bibirnya dirapat, beda dengan ikhfa syafawi ya, namanya juga ikhfa. Kalau ikhfa itu samar ya, samar. Jadi tidak tarmihim, enggak begitu. Tarmihim bihijaratim min sijil, gitu ya. Beda dengan mim ketemu mim ya Pak ya. Sudah paham Pak? Ada 3 ya Pak ya, huruf hukum mim mati tadi. Mim menghadapi mim mati menghadapi mim lagi, namanya idgham mutamathilain, dibacanya dengung. Kalau ikhfa syafawi mim mati menghadapi ba, itu dibaca dengung juga, tapi beda dengan idgham mutamathilain tadi, bibirnya tidak terlalu rapat ya. Kemudian satu lagi mim mati menghadapi huruf bukan yang tadi, bukan mim, bukan ba, namanya idhar syafawi ya, dibacanya jelas. Perlu ditulis nggak Pak? Hukum mim mati perlu ditulis. Tulis saja. Tulis saja ya Pak, biar nggak lupa. Udah aja langsung. Tapi Bapak udah paham belum Pak? Udah ya. Jadi mim mati menghadapi mim lagi, mim mati menghadapi ba, mim mati menghadapi bukan mim, bukan ba ya. Mim ketemu mim, idgham mutamathilain, baca dengung. Yang kedua, mim mati menghadapi ba, ikhfa syafawi, dengung tapi tidak sama dengan mim ketemu mim. Atas neng biasa. Awan pas dari lari. Ya, jadi ada 3 hukum mim mati ya. Ya. Ini ada. Kecil ya. Pelajaran kita dicukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustadz, mangga dipersilahkan.